Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Putri Dewi. NIM aku 250407550032. Daerah asal, aku berasal dari kota Beras, kota Sidendreng Repang. Meskipun begitu, kota ini sangat bersih dan tertib loh. Di video ini, saya akan membahas materi mata perkuliahan pengembangan peserta didik dengan judul Hakikat dan Aspek-aspek Perkembangan Peserta Didik. Jadi, di sini saya akan mau menjelaskan secara singkat berdasarkan pemahaman saya sendiri tentang bagaimana peserta didik tumbuh dan berkembang dari berbagai aspek. Yuk kita mulai. Pertama, hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan itu dua hal yang saling berhubungan, tapi punya makna berbeda. Pertumbuhan lebih ke arah fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh yang berubah. Sedangkan perkembangan lebih ke arah kemampuan berpikir, berperilaku, dan bersosialisasi. Keduanya dipengaruhi oleh faktor diri dalam seperti gen luar, seperti lingkungan, keluarga, dan pendidikan. Jadi bisa disimpulkan pertumbuhan memberikan dasar fisik, sedangkan perkembangan membentuk kepribadian dan cara berpikir seseorang. Nah, setelah kita tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan secara umum, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik itu adalah sebuah proses perubahan yang terjadi terus-menerus, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, maupun spiritual. Setiap anak berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu yang lebih lama, dan itu hal yang wajar. Menurut beberapa para ahli seperti Gesell, Piaget, dan Erikson, setiap anak memiliki tahap perkembangan yang harus dilalui. Karena itu, guru perlu memahami tahap-tahap ini supaya bisa menyesuaikan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan siswa. Dengan begitu, proses belajar akan lebih terasa menyenangkan dan efektif. Kalau tadi kita bahas tentang peserta didik secara umum, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang individu dan perkembangannya. Setiap individu itu unik dan nggak ada yang benar-benar sama, bahkan kembar sekalipun. Sejak lahir sampai akhir hayat, manusia terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, mulai dari fisik, emosi, sosial, moral, sampai spiritual. Faktor yang memengaruhi perkembangan individu bisa dari bawaan seperti gen dan kepribadian, serta dari lingkungan seperti keluarga, pendidikan, dan budaya. Makanya penting bagi guru dan orang tua untuk memahami karakter tiap individu supaya membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang mendidik, berkarakter, dan menjadi berakhlak yang baik. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif itu adalah proses bertahap yang membuat individu mampu berpikir, memahami, dan mengelola informasi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan sangat penting bagi pembentukan kepribadian,
kemampuan beradaptasi, komunikasi, serta cara seseorang memandang dunia. Dalam teori belajar kognitif, proses berpikir lebih penting daripada hasil. Siswa perlu aktif, memiliki persepsi yang memahami tahapan belajar dan mampu berpikir kompleks agar tidak salah menafsirkan informasi. Fungsinya mencakup perkembangan kemampuan berpikir logis, mengingat, mengambil keputusan, berkomunikasi, serta berkreasi, hingga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya kita bahas tentang salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia, yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dari sejak bayi, dari tangisan, ocehan, sampai akhirnya bisa berbicara lancar dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa nggak cuma alat komunikasi, tapi juga cara anak belajar, berpikir, dan memahami dunia di sekitarnya. Perkembangan bahasa bisa dipengaruhi oleh faktor internal seperti kecerdasan dan kesehatan, serta faktor eksternal seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Karena itu, guru dan orang tua punya peran penting untuk memstimulasi anak lewat komunikasi positif dan kebiasaan bicara yang baik. Dengan lingkungan yang mendukung, kemampuan bahasa anak bisa berkembang maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan moral dan spiritual, di mana guru dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tujuan pendidikan, yaitu mentransfer ilmu dan menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada metode yang sesuai dengan perkembangannya dan pertumbuhan peserta didik. Melalui pemahaman ini, guru dapat menyelesaikan cara mengajar agar perkembangan lebih efektif dan bermakna. Ini juga membahas tentang perkembangan moral dan spiritual, seperti faktor-faktor yang mengaruhinya dan kepada yang dihadapi, serta upaya yang menumbuhkan moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial itu adalah sebuah proses ketika individu belajar berinteraksi, beradaptasi, dan hidup sesuai norma masyarakat. Guru berperan penting dalam mengembangkan kemampuan sosial siswa. Melalui pembelajaran, kerja kelompok, dan pembiasaan sikap sehari-hari, perkembangan sosial dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, masyarakat, sekolah, media, budaya, ekonomi, dan pengalaman hidup. Tahapannya dimulai dari bayi yang belajar percaya, anak bermain dan memahami aturan, lalu usia sekolah belajar kerjasama dan membangun pertemanan, hingga remaja yang mulai membentuk identitas sosial. Hambatan yang tepat muncul meliputi kurangnya dukungan keluarga. Jadi, dari semua pembahasan tadi, saya simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah proses pentingnya yang saling melengkapi. Pertumbuhan membentuk dasar fisik, sementara perkembangan mematangkan kepribadian dan kemampuan berpikir. Dengan memahami setiap tahap perkembangan ini, guru dan orang tua bisa membantu anak berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun secara moral dan spiritual. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.